Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Puji Tuhan, kita bisa hadir pada pagi hari ini, berkumpul bersama semua karena kebaikan Tuhan. Semua Tuhan sudah atur. Dari perangkat-perangkat, segala sesuatu Tuhan sudah atur. Ketika kita berpikir itu sebuah musibah, sebuah masalah, tapi bagi Tuhan, itulah caranya. Tuhan memperkenalkan dirinya. Mari kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini dengan sikap hormat, sebab Tuhanlah yang berdaulat. Tuhan yang punya acara, Tuhan yang punya rencana. Sebab Dia yang mau berkata-kata, Dia mau rohnya masuk ke dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati, mendengar renungan-renungan, mengalami kontak dengan Tuhan. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami masih bisa bersama. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami masih bisa menyembah. Kami masih bisa memasukkan udara yang Tuhan berikan ke dalam paru-paru kami. Sehingga kami boleh mengenal roh-Mu, boleh mengenal pribadi-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita pencerahan sepanjang hari ini, agar kita mengerti setiap rencana dan rancangan Tuhan, agar kita memahami apa maunya Tuhan. Biarlah jiwa kita memuji-muji Tuhan. Janganlah kita lupakan sedikit pun kebaikan dan kebajikan Tuhan. Sebab Tuhanlah yang telah mengampuni segala pelanggaran kita. Tuhan yang telah mati untuk kita. Sebab Tuhanlah yang menjadi manusia dan remuk bagi kita. Dia adalah Tuhan,
Raja, segala raja, memberikan dirinya untuk remuk, membiarkan maut bekerja sekuat tenaga dalam kehidupannya, agar roh kita dapat berkontak dengan rohnya. Begitu baiknya Tuhan. Begitu baiknya Tuhan. Tuhan yang telah menebus kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan sepanjang minggu kemarin, Tuhan menebusnya. Karena Tuhan mengasihi kita. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap penuh hormat. Mari kita hargai Tuhan untuk apa yang telah Tuhan perbuat. Mari kita mengambil bagian untuk tidak lagi melukai hati Tuhan oleh karena perbuatan-perbuatan kita. Sekalipun kita melukai Tuhan berkali-kali oleh karena sikap dan perbuatan kita, tapi Dia Tuhan yang tetap setia, Tuhan yang mengasihimu. Mari datang kepada Tuhan. Kenapa Tuhan mau melakukan itu? Karena Tuhan hanya ingin bertemu dengan dirimu. Tuhan hanya ingin melihat wajahmu. Wajah seorang pemenang. Wajah yang tak lagi dipandang dosa. Mari kita hargai Tuhan. Hargai keberadaannya. Mari kita hormati Tuhan, sebab Dia memang layak dihormati. Biarlah jiwa kita memuji-muji Tuhan. Sebagai orang yang seharusnya binasa, kita tidak menjadi dewasa untuk binasa. Sebab Tuhan tidak menginginkan seorang pun di antara kita yang binasa, yang telah diberikan Bapa kepadanya. Biarlah pada pagi hari ini, untuk sepanjang hari ini, Tuhan memberikan kepuasan bagi mulut kita. Dengan ucapan syukur,
dan segala hal yang baik. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan menetapkan pribadi lepas pribadi, diri kita masing-masing sesuai panggilannya. Apakah Tuhan memanggilmu sebagai rasul? Atau jawatan-jawatan yang lain? Yang berfungsi untuk menumbuhkan jemaat sampai mencapai tingkat pertumbuhan seperti Tuhan Yesus. Masing-masing kita memiliki panggilan. Jangan kita berdiam diri, menyendiri di kamar yang sunyi. Jangan sampai ketika Tuhan kembali, dan Ia mengatakan kepada kita, "Hai engkau, hambaku yang malas dan jahat," karena kita tidak mau berbuah, tidak mau melipat gandakan talenta yang Tuhan percayakan menurut kesanggupan masing-masing. Tuhan mau kita bertumbuh dewasa. Terus bertumbuh. Terus bertumbuh hingga mencapai kepenuhan Kristus. Mari kita mohonkan, kita berdoa untuk itu. Tuhan, ajari kami untuk menyadari bahwa Engkau tidak selalu harus menjawab doa kami. Karena Engkau hendak memberikan yang terbaik bagi kami. Karena Engkau selalu memberikan di waktu yang tepat. Tuhan, ajari kami orang yang kurang percaya ini kami mau belajar untuk menanti Roh-Mu bekerja. Sebab di dalam diri-Mu tidak ada yang mustahil. Ajari kami untuk percaya kepadamu. Ya Tuhan, Engkau mendengar lebih dari yang kami doakan. Engkau selalu menjawab lebih dari yang dapat kami doakan. Dan Engkau selalu menjamin lebih dari yang dapat kami harapkan. Semua dengan cara-Mu Tuhan, dengan jalan-Mu, dengan waktu-Mu. Kami akan melihat saat semua itu dijadikan
kami akan melihat itu semua. Ya, itu semua. Kami akan melihat saat Engkau menjadikan segala sesuatu. Kami akan melihat saat Engkau menjamin kami di lembah penentuan. Kami akan melihat di saat tongkat dan gadamu menghibur kami. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, marilah kita sadari mulai sejak dini untuk mengenali dan mencari panggilan kita seperti yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Seperti yang tertulis dalam kitab Efesus 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Mari kita mohonkan kepada Bapa kita satukan hati. Bapa, dengarkanlah doa putra dan putrimu pada pagi hari ini. Mari kita katakan bersama-sama. Kita katakan dengan suara yang keras. Bapa, lembutkanlah hati kami. Agar aku dapat mengenal kasih-Mu. Bapa, lembutkanlah hati kami. Agar aku dapat mengerti didikan-Mu. Bapa, bentuklah hati kami
menjadi bejana kemuliaan-Mu. Bapa, ini kami, kemah suci-Mu, bait suci-Mu. Kini kami mengerti rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Kini kami mengerti panggilan-Mu. Bentuklah hidup ini sesuai rencana dan rancangan-Mu. Jadikanlah kami semakin indah di hadapan-Mu. Bapa, kini kami tahu, kini kami sadar bahwa kami diciptakan sebagai makhluk penyembah, agar hati ini terhubung dengan hati-Mu. Terima kasih Bapakku. Puji syukur hanya bagi-Mu Bapa. Engkau yang berdaulat, Engkau yang bertahta di dalam kehidupan kami. Ajari kami menghargai kekudusan-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam rencana kami. Hanya Engkaulah yang berdaulat penuh. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang lembut, Bapa yang menerima kami apa adanya. Bapa, kami butuh Bapa. Peluk aku Bapa. Pada pagi hari ini, sepanjang hari ini, kesadaran bahwa Bapak, Ibu, dan saya dibaptis dalam satu nama, nama Yesus, dan menikmati Roh Kudus yang sama, mempersatukan kita dalam satu tubuh, tubuh Kristus. Kasih, damai sejahtera, menghormati tugas masing-masing, dan melayani bersama-sama agar seluruh tubuh Kristus terbangun sempurna. Tuhan, bawalah kami ke dalam kesadaran itu, di mana Roh-Mu melingkupi kami. Seperti ada tertulis dalam kitab Roma 12 ayat 5.
Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Efesus 4 ayat 16 menuliskan, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, kata firman Tuhan dalam kitab Kolose 3 ayat 15. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Ketika Paulus dan Petrus yang berbeda pandangan mengenali sikap terhadap orang-orang Yahudi yang masih menganggap bahwa Injil hanya untuk orang Yahudi saja, tidak untuk orang-orang bukan Yahudi, mereka memiliki kerendahan hati untuk mau dan rela dikritik, karena mereka yakin kritikan yang mereka terima dari sesama anggota tubuh Kristus bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk membangun. Tuhan mau kita memiliki kerendahan hati untuk mau diajar. Relakanlah dirimu, relakanlah hatimu. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan di dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sebab baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya.
Tuhan mau kita sadar posisi kita sebagai anak Allah di hadapan Tuhan. Inilah pengakuan iman kita yang kita akui setiap hari dengan iman kepada kebenaran. Mari kita deklarasikan pengakuan iman kita di hadapan Allah. Akui imanmu dengan landasan firman. Katakan bersama-sama dengan saya dengan suara yang keras. Katakan dengan hati yang tulus, hati yang beriman kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengaku dengan mulutku bahwa Yesus, Engkau Tuhan, dan percaya di dalam hatiku bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Oleh karena itu saya telah beroleh selamat. Setiap orang yang berada di dalam Engkau Kristus, maka ia telah menjadi suatu makhluk yang baru. Segala sesuatu yang lama telah berlalu. Dan tengoklah, segala sesuatunya telah menjadi baru sama sekali. Saya berada di dalam Engkau Kristus. Saya telah menjadi makhluk yang baru sama sekali. Segala perkara yang lama telah berlalu. Dan segala sesuatunya telah menjadi baru. Saya adalah milik-Mu Kristus. Saya berada di dalam Engkau Kristus. Saya adalah milik-Mu. Saya adalah makhluk ciptaan yang baru. Saya telah memiliki Engkau Allah Bapa di surga. Saya telah memiliki hidup yang baru. Suatu kehidupan yang kekal selama-lamanya. Saya telah menjadi warga negara di surga. Saya telah memiliki suasana baru sama sekali. Saya sudah dibebaskan dari kuasa kegelapan dan telah dialihkan ke dalam kerajaan anak domba Allah yang dikasihi Allah. Saya telah diterima dalam lingkungan orang-orang yang dikasihi Allah. Namaku telah tercatat di dalam kitab kehidupan yang dipunyai anak domba Allah. Saya telah memiliki suatu kuasa baru. Saya telah mempunyai kuasa untuk menginjak-injak ular dan meremukkan kalajengking. Saya telah mempunyai kuasa untuk mengalahkan segala kuasa musuh. Dan tidak ada satupun yang dapat menyebabkan cedera bagiku. Saya telah memiliki kuasa atas segala kegiatan iblis untuk mengusir semua kuasa iblis. Saya dapat menumpangkan tangan pada orang sakit dan mereka mengalami kesembuhan. Saya adalah lebih daripada sekedar orang penakluk bersama Tuhan Yesus Kristus. Sebab saya dapat melakukan apa saja bersama Tuhan Yesus Kristus.
Saya mengakui dan kemungkinan dan manfaat yang diberikan oleh salib di Kalvari. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah engkau lupakan sedikit pun kebajikannya. Engkau yang telah mengampuni segala pelanggaranku. Engkau yang telah menebus kehidupanku agar lepas dari kebinasaan. Engkau yang telah memahkotai aku dengan kemenangan, dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Mu. Engkau yang telah memberikan kepuasan bagi mulutku dengan segala hal-hal yang baik, sehingga kekuatanku dapat diperbaharui. Segala dosaku telah ditebus oleh-Mu. Semua sakit penyakitku telah disembuhkan. Hidupku menjadi awet dan aman di dalam tangan-Mu, Tuhan. Dan kehidupanku menjadi kuat di dalam-Mu, Tuhan. Engkau telah memahkotai aku oleh cinta kasih-Mu. Saya mengakui sekarang bahwa saya tidak merasa takut. Sekalipun saya berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut kematian, sedikit pun saya tidak merasa takut. Karena firman-Mu padaku, janganlah kamu takut. Oleh karena aku beserta kamu senantiasa. Saya tidak merasa kecewa karena saya telah memiliki Tuhan Allahku. Engkau, Tuhan, menolong saya. Tuhan, Engkau senantiasa menguatkan saya. Tuhan, Engkau senantiasa menatang saya tinggi-tinggi dengan tangan kanan-Mu. Oleh kebenaran-Mu, Tuhan, Engkau tidak menganugerahkan kepadaku roh ketakutan, melainkan roh kuasa, cinta kasih, dan pikiran sehat. Saya telah memiliki roh cinta kasih Tuhan di dalam emosi saya. Saya telah memiliki roh kuasa Tuhan di dalam kehendak saya. Saya telah memiliki roh kuasa Tuhan di dalam emosi saya. Saya telah memiliki roh pikiran yang tertib di dalam pikiranku. Di atas diri saya telah terdapat darah anak domba Allah. Tuhan, Engkau berjalan di depan saya. Yesus, Engkau berada di dalam diri saya. Malaikat-malaikat Tuhan berpasukan menjaga sekeliling diri saya. Di bawah kakiku menatang tangan-Mu Tuhan yang penuh cinta kasih abadi. Kebaikan dan pengasihan mengiringi jalan hidupku di sepanjang umur usiaku di dunia ini. Rasa takut tidak ada tempatnya di dalam kehidupan saya. Saya mengakui dan saya mengetahui bahwa sekarang ini waktu yang terbaik bagiku. Sekarang saya sudah sembuh. Diri saya telah dipenuhi oleh cinta kasih Allah sekarang ini. Hatiku telah
dipenuhi oleh sukacitamu Tuhan sekarang juga. Hatiku telah dipenuhi oleh rasa damai-Mu Tuhan sekarang ini. Saya telah Engkau penuhi dengan hikmat kebijaksanaan-Mu Tuhan sekarang ini. Saya telah Engkau penuhi oleh Roh Kudus-Mu Tuhan sekarang ini. Saya merasa girang sekarang ini, oleh karena surga telah menjadi rumah kediamanku. Saya merasa girang sekarang ini, oleh karena semua anggota sanak keluarga saya telah datang menjadi kelompok anak domba Allah. Inilah pengakuan saya. Dengan berani saya menyatakannya di depan iblis, malaikat, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Bapa. Saya mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama-Mu saya bersyukur karena saya telah memperoleh apa yang saya katakan. Pengakuan saya naik sampai ke hadapan hadirat Tuhan. Karena apa yang saya doakan berdasarkan atas landasan firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus adalah imam besarku. Engkaulah Tuhan yang telah menerima pengakuan saya. Engkau telah membuat segala sesuatunya beres dalam hidupku, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kesatuan tubuh Kristus pasti akan terjadi, karena itu pekerjaan Roh Kudus, bukan usaha manusia. Bagian kita hanya terus berdoa bagi kesatuan itu, dan kita memulainya dengan pengakuan iman terus menerus tentang kesatuan itu. Efesus 2 ayat 14 menuliskan, karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong.
ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat tak akan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan Engkau, Tuhan. Tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, karena seteruku, ratakanlah jalan-Mu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur terenganga. Lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung kepadamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Kiranya damai sejahtera Allah melingkupi kita sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Atau memanggil kita pulang. Dan Ia dapati kita tetap setia. Jika ada Bapak Ibu pada pagi hari ini yang berbeban berat, datanglah kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan memberimu kelegaan. Buanglah mata serong daripadamu. Biarlah pandanganmu terus ke depan. Jauhkan darimu bibir yang dolak-dalik. Arahkanlah telingamu kepadanya. Dan tatapan matamu tetap ke depan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tetaplah matamu ke muka.
kasihilah seorang terhadap yang lain. Sebab Tuhan membenci orang yang congkak. Bapa melihat jauh ke dalam hatimu. Berserulah kepada Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan hatimu? Pemulihan keluarga, pemulihan ekonomi, pemulihan finansial, pemulihan kesehatan. Kita belajar pada sesi pagi hari ini. Jangan kita paksa Tuhan. Untuk mengabulkan doa-doa kita. Biarkan Tuhan bekerja. Karena Tuhan ingin memberikan yang terbaik. Tuhan merancangkan yang terbaik. Lebih daripada apa yang kita doakan, lebih daripada apa yang kita harapkan. Izinkan Tuhan menjawab doa-doa kita dengan caranya, bukan dengan cara kita. Milikilah hati yang terbuka. Milikilah kerendahan hati. Ya Tuhan, ini doa kami gerejamu pada pagi hari ini. Ini permohonan kami tubuhmu pada pagi hari ini. Jika di antara Bapak Ibu yang pagi hari ini datang dengan sakit pada lambungmu, di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah tenang dan pulihlah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sesi pada hari ini. Terima kasih untuk karya salib-Mu. Terima kasih untuk setiap perangkat yang kami gunakan, untuk setiap jaringan yang kami gunakan. Dan lebih daripada itu, terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu, untuk pengorbanan-Mu, dan untuk waktu-Mu. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mau satukan hati. Kita mau angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah pengurapan yang baru dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Biarlah sepanjang hari ini kita merenungkan apa yang disampaikan pada sesi ini,
dan terimalah kesembuhan, terimalah pemulihan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Amin.